Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kicau, kita berjumpa lagi masih bersama channel Arifin Aker. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa saja penyebab burung jongkangan macet bunyi dan bagaimana cara mengatasinya. Ada beberapa penyebab burung menjadi macet bunyi. Yang pertama, apabila teman-teman baru membeli burung jongkangan dari teman atau orang lain, kemudian di tempat sebelumnya mau bunyi, kemudian di tempat tinggal teman-teman belum mau bunyi, mungkin membutuhkan waktu beradaptasi. Nah, itu kemungkinan pertama ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan, biasanya di orang pemilik sebelumnya biasanya diletakkan seperti apa, posisinya di mana, kemudian setelan pakannya seperti apa. Jadi apabila teman-teman baru mendapatkan burung yang sudah jadi, yang sebelumnya sudah gacor, tinggal ditanyakan saja bagaimana settingan rawatan hariannya dari segi perawatan dan pemberian pakannya. Kemudian ditanyakan untuk menaruhnya atau menempatkannya, ditempatkan di mana, di dalam rumah atau di depan teras atau di tempat yang agak lembab ya teman-teman, karena burung ini cenderung lebih suka daerah yang dingin. Nah, kemungkinannya itu ya teman-teman. Nah, jadi mungkin dari daerah dingin ke tempat teman-teman yang agak panas, mungkin ini butuh penyesuaian. Selanjutnya, apabila burung jongkangan memang tidak berpindah tempat, memang di rumah teman-teman sendiri, kemudian macet. Apa itu penyebabnya? Nah, penyebab yang pertama, kemungkinan jongkangan akan memasuki fase ganti bulu atau ambrol ya teman-teman. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Atau yang kedua, bisa juga sangkar habis diganti atau sangkar setelah diganti dengan sangkar yang baru. Nah, ini juga perlu beradaptasi. Nah, biar cepat, maka apabila sangkarnya diganti, maka tangkringannya jangan diganti juga ya teman-teman, atau ikut sangkar yang baru. Nah, itu untuk mensiasatinya seperti itu. Jadi sangkarnya baru, kemudian tangkringannya kita menggunakan tangkringan yang lama. Atau bila teman-teman mau mengganti sangkar dan tangkringan juga tidak masalah. Yang penting biarkan burung tenang beradaptasi dengan sangkar yang baru. Karena tergantung burungnya masing-masing juga ya teman-teman. Ada yang mentalnya bagus, pindah sangkar pun, pindah tempat tidak masalah. Jadi lihat kondisi burung masing-masing. Nah, selanjutnya bisa juga burung kita gantikan setelan EF-nya. Nah, burung yang sudah gacor kita rubah setelan EF-nya. Nah, kemudian ada yang berubah dari pakan yang kita berikan, dari segi jumlah atau dari jenis yang kita berikan. Misalnya kita rajin memberikan cacing misalkan, seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kemudian kita terlupa. Nah, ini bisa juga menyebabkan burung jongkangan juga agak males atau macet bahkan ya teman-teman. Nah, jadi penyebabnya bermacam-macam. Bisa juga kita mengganti fur. Jadi tadinya fur warna apa, kemudian halus, kemudian diganti fur merek lain dengan warna yang berbeda. Ini juga bisa menjadikan burung macet bunyi. Jadi kalau teman-teman mau mengganti fur, silakan diganti, tapi bertahap ya teman-teman, dengan mencampurnya sedikit demi sedikit. Nah, tadi sudah diterangkan. Untuk pemberian EF-nya juga diperhatikan. Misalkan apabila jangkrik teman-teman memberikan biasanya 3-5 ekor. Kemudian untuk kebiasaannya juga seperti itu. Berdasarkan jumlah 3-5 ekor ya terus-terusan seperti itu. Nah, jadi teman-teman tanpa merubah setelan EF atau pakan yang kita berikan. Bisa juga bahwa jongkangan telah jatuh sangkarnya. Jadi sangkarnya jatuh, kesenggol angin atau kena orang sedang berjalan, kesenggol, ini bisa jatuh. Nah, kemudian burung bisa stres teman-teman, kaget, kemudian burung bisa stres. Nah, jadi apabila macetnya karena sangkarnya jatuh, maka teman-teman bisa menempatkan burung ini di tempat yang agak tenang. Kemudian bisa mengkerodongnya atau setengah kerodong, kemudian diberikan pakan EF yang cukup. Nah, biarkan burungnya tenang terlebih dahulu, dihindarkan dari burung-burung yang lain dan binatang predator ya teman-teman, seperti kucing, anjing, atau bahkan bila ada ular kita jauhkan ke tempat yang lebih aman. Nah, nanti dilihat apabila burungnya sudah makan dengan lahap, kemudian sudah mulai berbunyi, berarti tingkat stres karena sangkarnya jatuh sudah
bisa kita atasi. Selanjutnya, burung congkangan menjadi macet bunyi bisa disebabkan karena perubahan cuaca ya teman-teman. Nah, misalkan dari cuaca dingin kemudian panas ya teman-teman. Perubahan cuaca ini bisa menjadikan burung jadi macet. Nah, kalau sudah seperti ini apa yang kita lakukan? Maka kita harus memberinya vitamin atau obat apabila burungnya sakit. Jadi kita lihat burungnya stres karena perubahan cuaca atau ada sakitnya juga bisa kita perhatikan. Nah, jika hanya stres bisa kita tambahkan vitamin. Nah, jika burungnya sakit bisa kita berikan obat sesuai jenis sakitnya. Nah, selanjutnya bisa juga penyebabnya karena kita rajin memandikan dengan cara disemprot dan dipegang. Nah, jadi yang tadinya biasa mandi sendiri, kemudian karena kita pengen agar burung ini cepat jinak, maka kita paksa untuk kita mandikan dengan semprot dan dipegang ya teman-teman. Nah, jadi tidak perlu yang biasanya mandi sendiri dicepuk, cukup kita sediakan saja cepuk yang agak besar, kemudian airnya rajin kita ganti pagi dan sore hari, biarkan burung ini mandi sendiri tanpa kita paksakan. Lalu apa ada lagi yang menyebabkan burung congkangan macet bunyi? Ada, yaitu bisa jadi di sekitar teman-teman ada semut yang mendatangi sangkar ya teman-teman, baik di alas sangkar atau di tempat pakannya. Nah, biasanya ada EF yang tersisa di cepuk atau di alas sangkarnya. Ini yang bisa membuat burung congkangan tidak nyaman di sangkar. Bisa jadi ada semut yang menggigit bagian kakinya atau burung mau memakan EF yang ada tapi tidak nyaman karena banyak semut di sekitarnya. Nah, jadi teman-teman untuk mengantisipasi hal ini bisa memberikan kapur ajaib di samping gantungannya atau oli ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman untuk mengatur saja. Kemudian bisa jadi juga ada cicak yang datang ke sangkar burung kemudian memakan EF ya sisa-sisanya baik dari alasnya atau di cepuknya juga. Ini juga bisa membuat burung takut dan stres. Kemudian posisi lampu di malam hari tidak terlalu terang, agak gelap, cicaknya datang memakan sisa-sisa makanan, burung bisa menjadi tidak nyaman. Ini biasanya sering terjadi ketika malam hari kemudian posisi lampu gelap atau kurang terang. Nah, jadi teman-teman tinggal perhatikan saja apabila malam hari bisa berikan lampu setengah terang atau agak terang, tidak gelap ya teman-teman. Karena di malam hari juga burung congkangan juga bila lampunya agak terang, walaupun tidak terlalu terang, rajin bunyi juga ya teman-teman. Itulah beberapa hal yang bisa menyebabkan burung congkangan macet bunyi serta cara mengatasinya. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.